Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ujian kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfamsa. Perkenalkan, nama saya Sultan Al-Bukari Sakti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Hussein. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Karim. Perkenalkan, nama saya Abdul Akbar. Perkenalkan, nama saya Jafar Sudi. Perkenalkan, nama saya Andi Fatir Setiawan. Perkenalkan, nama saya Kemal Jibat. Dan saya Muhammad Faryadi. Dan ketua kelompok kami adalah Ayahanda Hasbiasidi. Ya, mari kita mulai presentasi ini. Dimulai dari Abian Arkan Wijanta. Oke, perkenalkan, nama saya Abian Arkan Wijanta. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tipografi atau pewajahan puisi pada tabel 613. Yang pertama, pengaturan bait dan baris. Puisi terdiri dari atas 3 bait. Dapat dilihat dari sini. Bait pertama memiliki 6 baris dan bait kedua terdiri atas 5 baris, adapun bait ketiga mengandung 10 baris. Masing-masing baris terdiri atas 3 sampai dengan 7 kata. Yang kedua, bentuk tampilan puisi. Bait pertama ditampilkan teratur rapi, rata kiri untuk semua baris. Dan pada bait kedua, penyair mengubah tampilannya. Bentuk tampilannya seperti membentuk pola zigzag atau seperti huruf Z. Hal ini dapat bermakna ketidakteraturan dan sesuatu yang berikut. Sama halnya pada bait ketiga, dengan jumlah baris lebih banyak, penyair membentuk pola zigzag pada tampilannya. Dan yang ketiga, penulisan tanda baca. Pada bait pertama, setiap baris diawali huruf kapital tanpa tanda baca titik jadinya. Hanya terdapat satu tanda titik pada baris kedua menjelang akhir baris. Pada bait kedua, setiap baris diawali huruf kapital, tetapi tidak ada tanda baca satupun pada bait kedua. Adapun pada bait ketiga, huruf kapital juga ditempatkan pada setiap awal baris. Tanda baca yang terdapat pada bait ketiga adalah tanda tanya pada baris ke-13 serta tanda titik pada pertengahan baris ke-15 dan baris ke-16. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mati Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Fatir Setiawan dan saya akan menjelaskan tabel 6.14. Jadi yang merupakan pengaturan 5 dari puisi nyanyian Gerimis. Jadi 5 itu adalah persamaan atau pengulangan bunyi yang disebabkan oleh yang ditimbulkan oleh kata untuk memperindah suatu puisi. Nah, jadi untuk 5 yang ada di nyanyian Gerimis pada bait pertama itu memiliki rima asonansi vokal pada akhir baris. Pada akhir baris dengan pola a, u, a, a. Nah, jadi bisa dilihat di puisinya situ. Jadi yang baris pertama itu berakhir di kata hujan. Nah, untuk baris kedua katanya kedua berakhir di kata kuntum, tapi di kata basah karena kuntum itu kan jadi kuntum itu bersambung ke bawah. Kuntum ini kuntum gitu. Lalu baris ketiga juga berakhir di kata baris kedua itu berakhir di kata basah, baris ketiga berakhir di kata kalbu. Ya, lalu baris keempat berakhir di kata sukma dan baris kelima berakhir di kata terpendam. Lalu baris keenam berakhir di kata muara. Kemudian untuk bait kedua itu adalah 50 dengan dan asonansi vokal pada akhir baris dengan pola a, i, u, i, a. Nah, jadi kenapa dibilang 50? Karena pada baris kedua dan keempat itu asonansi vokal i-nya itu diapit oleh baris pertama dan baris kelima yang memiliki asonansi vokal a. Bisa dilihat.
di bait ketiga itu dia berima bersilang. Namun di bagian akhirnya itu berubah menjadi 5 rumah dengan asonansi vokal berpola au, 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 dan a. Nah, rima ini memiliki asonansi vokal yang bersilang dari baris pertama hingga baris ke-8. Au, au. Lalu pola tersebut berhenti pada baris ke-9 dan menjadi 5 asonansi kembang pada baris ke-9 dan ke-10. Nah, sekian dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang kesimpulan puisi dari karya Sony Farid Maulana. Berdasarkan diksi pemilihan kata yang berdasarkan pemilihan kata puisi karya Sony Maulana sudah sesuai. Berdasarkan majas kata bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna atau perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah, imajinatif, dan kreatif. Berdasarkan pengaturan rima, bunyi yang ditimbulkan oleh huruf kata untuk memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarang. Berdasarkan tipografi, teknik dalam mengatur huruf dan teks menarik serta mudah dimengerti oleh pembaca dan pencerna. Bisa dilihat jawabannya sesuai. Alasannya, puisi nyanyian gerimis karya Sony Farid Maulana sudah sesuai dan mendukung makna yang ingin disampaikan penulisnya, mulai dari isian tipografi dan isian pengatur rima, sehingga puisi dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purkan Abdul Sakti. Saya akan membacakan puisi dari Abdul Wahid. Tuhan, kita begitu dekat, karya Abdul Wahid. Tuhan, kita begitu dekat, sebagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti kain dengan kapas, aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti angin dan arahnya, kita begitu dekat. Dalam gelap, ini aku nyala, dalam lampu padamu. Setelah membaca puisi dari Abdul Wahid, saya memilih ketuhanan karena dari judul puisi tersebut kita sudah tahu bahwa judul-judulnya itu adalah Tuhan kita berikan, ada nama Tuhan, jadi ketuhanan. Selain itu dari puisi juga terdapat 5 bait dan 3 baitnya adalah semua menyebutkan nama Tuhan, jadi saya memilih ketuhanan. Kemudian hal yang saya rasakan setelah membaca puisi tersebut adalah tenang dan nikmat, karena setelah membaca puisi tersebut saya lebih menyadari bahwa apapun yang kita lakukan selalu berdekatan dengan Tuhan. Oleh karena itu kita tak perlu takut selain kita di jalan yang benar. Sekian dari pertanyaan saya dan akan dilanjutkan oleh Jafar Sodik. Perkenalkan, masih Jafar Sodik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel 15, yaitu judul puisi dan penulis puisi. Yang pertama itu nyanyian gerimis karya Sony Maulana. Sony Maulana adalah seorang sastrawan kebangsaan Indonesia. Salah satu puisi yang dia buat oleh beliau adalah nyanyian gerimis. Beliau lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 19 Februari 1962. Tabel kedua, Tuhan, kita begitu dekat, karya Abdul Hadi WM. Profesor Dr. Abdul Hadi WM atau nama lengkapnya Abdul Hadi Wiji Bukhari adalah salah satu budayawan, ahli falsafat Indonesia. Salah satu puisi yang dibuat oleh beliau adalah Tuhan, kita begitu dekat. Beliau lahir di Madura, Jawa Timur pada tanggal 24 Juni 1946. Selanjutnya tabel ketiga, Si Tabu Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. Chairil Anwar dijuluki sebagai si binatang jalan, adalah penyair terkemuka Indonesia. Salah satu puisi yang dibuat oleh beliau adalah Cintaku Jauh di Pulau. Beliau lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tabel 6.16
yang menilai suatu musikalis puisi. Sebelum itu kami akan melihat salah satu contoh musikalis puisi. Sedikit informasi, contoh musikalis yang berjudul Rumah itu menceritakan sebuah rumah atau dalam kata lain adalah sebuah pasangan, adalah seorang pasangan. Ya, saya akan menilai musikalis puisinya. Yang pertama, penafsiran puisinya itu sangat baik karena memiliki makna yang sangat mendalam dan mengkritik seorang pasangan. Yang kedua adalah komposisi puisinya yang baik karena keteraturan puisi dari yang memuji sampai mengkritik seorang pasangan. Yang ketiga adalah keselarasan harmoni bunyi. Pada video tersebut, seorang musikalis dia menyampaikannya dengan lembut dan penuh hikmah yang membuat kita terasa terhanyut dengan video tersebut. Yang keempat adalah vokal dan penghayatannya sangat baik. Dan yang kelima dan keenam, penampilan dan kreativitasnya sangat baik karena memiliki penampilan yang rapi dan video yang bagus. Saran atau masukan yakni puisinya sangat bagus karena penafsiran yang benar, komposisi puisi yang sangat baik, keselarasan harmoni bunyi yang laras, vokal dan hayatan yang lembut, penampilan yang rapi dan sangat kreatif, sehingga membuat musikalis puisi ini sangat bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Syazali. Pada tabel 18 saya akan menyebutkan beberapa nominasi judul antologi puisi beserta penulis dan penyairnya. Nominasi judul antologi puisi yang pertama yaitu Celana. Penulis atau penyairnya yaitu Joko Pinurbo. Adapun bukti dari antologi puisi yang dibuat berupa sampel dan data yang tertera pada slide. Yang kedua, Peradaban Baru Corona 99, puisi wartawan penyair Indonesia. Penyairnya yaitu Reni Selado. Adapun buktinya berupa sampul.
Yang ketiga yaitu Menjelma Jati, Antologi Puisi Bengkel Bahasa dan Sastra Indonesia bagi siswa SLTA Kabupaten Gunung Kidul. Penulisnya yaitu Ahmad Samsuri. Adapun bukti dari antologi tersebut yaitu data antologi puisi. Yang keempat, Aku Ini Binatang Jalan, karya Ceril Anwar, buktinya berupa sampul dan data. Dan yang terakhir, Babat Batu, karya Sapardi Djoko Damono, adapun buktinya berupa sampul dan data. Sekian dari saya, slide berikutnya akan dipaparkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator dan guru pembimbing karena telah memberikan saya kesempatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang tabel 6.19 dan tabel 6.20. Baiklah, di tabel 6.19 ini saya ditugaskan untuk memilih salah satu judul dari tabel sebelumnya yang dikerjakan oleh teman saya, yaitu tabel 6.18. Di tabel 6.18 teman saya telah menuliskan 5 judul antologi puisi sebagai bahan pertimbangan, dan di tabel 6.19 saya ditugaskan untuk memilih salah satu dari judul buku yang telah dituliskan oleh teman saya tadi. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami memilih judul buku yang ini, Peradaban Baru Corona 99, Puisi Wartawan Penyair Indonesia. Yang dituliskan oleh Breni Silano, diterbitkan oleh PT Anugerah Jawa Media, cetakan pertama atau cetakan ke-1, tempat terbit di Bogor, Jawa Barat, tahun terbit 2020, jumlah halaman 146 dan harga tidak diketahui karena sejauh ini buku yang saya dapatkan itu masih berupa buku online. Sebelum lanjut ke tabel 6.20, saya ingin menjelaskan sedikit tentang isi dari antologi Peradaban Baru Corona. Jadi antologi ini saya mempresentasikan atau menggambarkan kehidupan dari awal masa corona sampai akhir masa corona, di mana terdapat banyak sekali perubahan yang terjadi dari sebelum corona hingga setelah corona. Baik itu yang ada orang yang misalnya keagamaannya berkurang atau kehidupan sosialnya memburuk, ekonominya memburuk, dan mimpinya terkubur. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah memilih judul tadi dan menuliskan tata umum, di tabel 6.20 saya ditugaskan untuk menuliskan beberapa nominasi judul resensi yang cocok untuk antologi puisi tadi. Jadi ini ada sekitar 5 nominasi yang saya buat. Yang pertama, wabah yang membawa perubahan. Kenapa saya mengambil nominasi judul resensi ini? Karena berdasarkan buku antologi tadi, dia banyak menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi sebelum masa corona hingga setelah masa corona. Jadi menurut saya judul ini cocok. Yang kedua, 2 tahun yang merubah segalanya. Nah, ini sama gitu dengan yang tadi. Jadi yang maksudnya itu 2 tahun berarti 2 tahun masa corona yang membuat kehidupan kita berubah. Yang ketiga adalah era baru, peradaban baru. Yang keempat, peradaban baru pasca pandemi. Dan kelima, peradaban baru Corona 99 dalam perang dan damai. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang yang menyebabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falyaki. Kali ini saya akan menjelaskan hal menarik apa yang terdapat pada buku ini. Jadi hal menarik yang pertama ialah yang harus kalian tahu, antologi ini dibuat pada zaman pandemi. Jadi para penulisnya ini betul-betul menuangkan emosi mereka ke dalam buku ini, sehingga dapat membuat para membaca lebih merasakan apa yang para penulis ini rasakan. Yang kedua, di dalam buku ini menampilkan puisi dalam berbagai bahasa. Kita bisa lihat di contoh yang pertama, terdapat bahasa Arab yang dikemukakan oleh seorang kiai. Dan yang kedua, dalam buku ini menampilkan banyak karya puisi dengan visual yang menarik.
dan juga menggambarkan pandemi COVID-19 dan memberikan dimensi visual pada antologi sehingga membuatnya lebih menarik dan menarik untuk membaca antologi ini. Kita bisa lihat di sana visual dari antologi ini tidak hanya berlatarkan warna putih dan juga tulisan yang biasa, tetapi ditambahkan oleh hiasan-hiasan bentuk COVID-19 dan juga wajah dari sang penulis. Fakta menarik yang keempat ialah antologi ini berisi puisi-puisi tentang pandemi COVID yang ditulis oleh banyak penulis dari berbagai latar belakang dan usia, sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda dan beragam dari para penulis. Kita bisa lihat di sana contoh yang pertama yang sambil seorang kiai yang menuangkan puisinya dalam visual yang menarik, dan yang kedua ada seorang wanita. Dan yang terakhir, karya puisi ini memiliki beragam tema dan gaya penulisan yang berbeda, mulai dari puisi yang sentimental hingga yang lucu, atau dari puisi yang berupa puisi pantun hingga puisi yang lebih bebas, sehingga memungkinkan pembaca untuk menemukan puisi yang sesuai dengan selera mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Furkan Al-Mufassal. Perkenalkan, nama saya Furkan Al-Mufassal. Setelah kelompok kami mendiskusikan judul bukunya, jadi setelah saya menulis manfaat bukunya, yang pertama adalah memberikan inspirasi bagi pembaca dalam menghadapi situasi sulit dan penuh tantangan seperti pandemi COVID-19. Puisi-puisi yang terkandung dalam buku ini mampu memberikan gambaran tentang kehidupan di masa pandemi dan juga memberikan inspirasi dalam mengekspresikan perasaan dan pikiran. Yang kedua adalah meningkatkan kreativitas pembaca dalam mengekspresikan ide dan gagasan dalam bentuk puisi. Selain itu, buku ini juga dapat membantu mengembangkan kemampuan penulis puisi dan mengasah kepekaan estetika. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial pembaca terhadap situasi pandemi COVID-19. Puisi-puisi yang terkandung dalam buku ini menggambarkan berbagai sisi kehidupan masyarakat di masa pandemi. Yang keempat, menambah pengetahuan pembaca tentang situasi pandemi COVID-19 dari sudut pandang sastra. Yang kelima, meningkatkan apresiasi terhadap sastra pembaca terhadap sastra Indonesia, khususnya puisi. Salah satu contoh puisi yang ada dalam buku tersebut yaitu judulnya Dari Corona dan Doa. Nah, dari judul dari puisi tersebut kita dapat mengambil manfaat yang sangat banyak karena mengandung banyak doa. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terdapat teman kami yang sedang keluar. Demikianlah presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.